Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan store manager seluruh Nusantara? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, setelah kita semua mengikuti training store manager mandiri mengenai 10 kesalahan store manager yang biasa dilakukan dalam operasional store sehari-hari, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas 3 poin dari 10 kesalahan store manager yang bisa diaplikasikan baik di toko saya ataupun di toko rekan-rekan store manager seluruh Indonesia. Yang pertama, membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Kebiasaan terbentuk karena 3 hal. Yang pertama, knowledge, artinya apa yang harus dilakukan dan mengapa harus dilakukan. Yang kedua, skill, artinya bagaimana hal tersebut dilakukan. Yang ketiga, desire, artinya keinginan untuk melakukan. Contoh hal kecil di dalam pekerjaan sehari-hari seperti seorang sales yang sedang melakukan pekerjaan instalasi, itu wajib kita ingatkan ketika setelah selesai melakukan proses instalasi, seorang sales harus membereskan semua peralatan instalasi, sisa-sisa dari instalasi, kardus atau sampah dari instalasi, itu harus clear supaya tidak mengganggu kenyamanan customer dalam berbelanja. Nah, kalau hal tersebut diabaikan oleh seorang leader, akan berdampak sebagai kebiasaan buruk yang nantinya akan terbentuk sebagai habit atau budaya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video implementasi membiarkan kebiasaan buruk tersebut. Ini Pak, pasang barang buat display. Oh, oke, good. Nanti kalau udah selesai, ini dusnya dibuang ke tempat sampah ya, jangan berserakan di lantai ya. Ya Pak, pasti. Oke. Alhamdulillah, selesai juga. Tias, monitor Tias. Masuk Pak. Tias, ke departemen sekarang ya, cepetan ya. Ya Pak. Ya Pak, ada apa? Tias, ini kan udah saya bilang kalau sudah selesai instalasinya, ini harus langsung kamu beresin sampahnya. Jangan dibiarkan berserakan di lantai seperti ini. Ini mengganggu flow atau customer nantinya. Segera tolong dibereskan ya. Ya Pak, maaf Pak. Lebih menghakimi daripada melatih. Suksesnya seorang leader atau store manager dalam menyusun strategi tidak ada lepas dari peran tim yang dimilikinya. Artinya, di balik kesuksesan yang diraih, pasti pernah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik secara individu ataupun secara tim. Ketika adanya satu kesalahan, janganlah langsung menghakimi bahwa kesalahan tersebut dilakukan secara personal. Alangkah baiknya jika seorang leader atau seorang store manager melakukan introspeksi, baik secara internal terhadap dirinya sendiri ataupun secara tim, mencari tahu sumber masalahnya di mana, dicari jalan keluarnya, lalu dilakukan perbaikan. Untuk lebih jelasnya, bisa kita ikuti video berikut ini. Partias ini di Februari kok nggak nyampe target ya. Januari juga sepertinya sama nih. Wah, betul nih. Waduh, ada yang salah nih sama Partias. Jajaran monitor jajaran yang terpantau Partias coba dirapatkan ke ruang manajer segera ya. Ya Pak, Bapak manggil saya? Ya, selamat siang. Kamu duduk ya. Lihat nih, ini pencapaian kamu di Januari sama Februari ini nggak pernah nyampe target. Kan udah saya bilangin harus nyampe target. Saya nggak mau tahu, pokoknya Maret ini kamu harus nyampe target.
bagaimanapun caranya kamu malu sama teman-teman kamu, ya harus nyampe target. Begini caranya, begitu caranya, kamu yang tahu sendiri. Pokoknya intinya Maret harus sampai target. Dapat saya akan usahakan. Saya ajarin ya supaya Maret kamu bisa nyampe target. Yang pertama, kamu harus tahu dulu itu apa yang namanya sales metric. Dengan sales metric, kamu bisa mengukur kemampuan atau caranya mencapai target. Di bulan Maret, nanti target kamu itu kan 150 juta tuh. Ya. Nah, dikurangin dulu jatah libur kamu dalam bulan Maret itu berapa hari. Misalkan contoh taruh 9 hari. Nanti kamu akan efektif kerja di bulan Maret selama 21 hari. Nah, dari 21 hari itu tentunya ada weekend dan weekday. Kamu harus perhitungkan juga traffic yang masuk di weekday dan traffic yang masuk di weekend. Biasanya untuk weekday mungkin kamu bisa pasang target 3-5% dari target kamu. Nah, di weekend kamu mungkin akan pasang target 2 kali lebih tinggi ketimbang di weekday, bisa sampai 10%, karena sesuai dengan traffic yang masuk juga weekend pasti akan down. Nah, dari situ kamu bisa mengolah kemampuan jualan kamu. Ya. Selanjutnya kamu bisa gunakan apa yang namanya Pareto, ya. Artinya dari 20% barang yang jualan yang ada di departemen kamu itu harus menghasilkan 80% sales, ya. Jadi mulai dihitung tuh, mulai dilihat sama kamu barang-barang yang 20%. Biasanya 20% ini adalah barang-barang yang berkategori primer atau barang berkategori mewah, ya, atau yang mahal. Karena dengan barang yang mahal atau jualan barang yang mahal, kamu akan cepat mencapai target. Nah, yang terakhir, kamu bisa gunakan metode yang namanya cross selling, upselling, ataupun decoy. Ya. Dengan upselling, kamu bisa mengupgrade. Ya. Misalkan ada promo ad hoc ADS, minimum 10%-nya 16 juta. Ketika customer belanja 13 juta, kamu bisa upselling menjadi 16 juta dengan memberikan informasi keuntungan kepada customer bahwa dengan 16 juta akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Nah, bagaimana Tias? Dengan ketiga cara tadi yang saya sampaikan, kamu bisa mengerti? Mengerti Pak. Baik Pak, terima kasih atas saran kerjanya. Di bulan Maret saya akan jalankan dengan konsisten untuk arahan kerjanya. Yang ketiga, tidak punya strategi. Success is 20% skill and 80% strategi. Itu yang diungkapkan oleh Jim Rohn. Strategi adalah jantung daripada suatu kemenangan. Karena inilah yang menggerakkan dan menghidupkan dan memastikan sebuah kemenangan. Jadi, tidak mungkin kemenangan didapat tanpa adanya strategi atau tanpa adanya penggerak jantung strategi tersebut. Strategi adalah pilihan, sebuah action untuk mencapai target dengan menggunakan semua resources yang ada seperti MPP, letak toko, promosi, barang yang bagus, dan harus bisa dijadikan mobilisasi untuk memiliki strategi yang jitu. Jadi, ini adalah bentuknya action atau pilihan. Suatu kemenangan dalam peperangan cerita zaman dulu, kerajaan satu berperang dengan kerajaan yang lain. Kemenangan tidak ditentukan dari seberapa banyak prajurit yang dikumpulkan atau yang dimiliki oleh suatu kerajaan, tapi kemenangan tersebut ditentukan oleh suatu strategi yang brilian atau yang cemerlang. Strategi bukan hanya sekedar dibicarakan atau keinginan, tapi harus ditunjukkan dalam sebuah action. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, Pak Wanto, Pak Ilham, seperti kita ketahui bahwa nanti tanggal 28 Maret ABS-nya adalah 2895. Nah, untuk mencapai 95% di tanggal 28, tentunya kita harus mengatur atau membuat strategi. Ya. Strateginya kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu MPP. Pak Wanto dan Pak Ilham, tolong dipastikan ketika weekend terutama mulai dari Jumat, Sabtu dan Minggu, itu schedule masing-masing departemen tolong dicek.
ya. Diharuskan atau disarankan tidak ada yang libur di tanggal atau di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, karena kita akan mengejar untuk mencapai ABS 95%. Jadi yang pertama, MPP schedule tolong dipastikan. Yang kedua, dari sisi promosi, tolong dipastikan juga materi-materi promosi seperti outdoor ataupun indoor itu siap atau dipergunakan secara masif baik di luar ataupun di dalam toko, seperti spanduk, umbul-umbul, ataupun akrilik, POP, A4, ataupun hangmop. Ini dipersiapkan dengan baik. Yang ketiga, barang atau merchandise. Mulai hari ini tolong dicek semua barang-barang yang kategorinya premium, medium, ataupun basic itu harus tersedia stoknya untuk menarik customer supaya berminat berbelanja di toko kita. Ini pastikan koordinasi dengan semua buyer, ya, STO ataupun pembagiannya tolong dicek dan dipastikan hari Kamis paling telat hari Jumat itu sudah datang dan sudah siap berjualan untuk di hari Sabtu dan Minggu. Yang terakhir, target. Untuk target ini Pak Wanto dan Pak Ilham nanti tolong dicek untuk semua SE-nya apakah sudah ideal atau belum. Kalau belum ideal menuju nanti 95%, itu harus di breakdown ya, untuk sisa waktu menuju ke tanggal 28. Pastikan antara weekday dan weekend kontribusinya dibuat berbeda, karena traffic weekend pasti lebih ramai ketimbang di weekend. Jadi keempat strategi itu akan dijalankan, dan saya harap mulai besok per 2 jam sudah dilakukan evaluasi untuk hasilnya ya. Setiap 2 jam nanti tolong dilaporkan ke saya, dan mudah-mudahan di tanggal 28 Maret nanti ABS 95% bisa tercapai. Amin.